Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini tanggal 2 Februari ya, bulan baru di tahun 2026, pagi jam setengah 8. Kali ini gue bakal mau update beberapa altcoin dan juga Bitcoin juga. Tapi yang pertama-tama gue bakal update indeks-indeks apa saja yang bisa kita jadi acuan untuk pergerakan arah market. Tentunya pasti yang pertama kita bakal update tentang Bitcoin dominance. Yang dimana ini sangat berperan penting bagi pergerakan altcoin dan juga Bitcoin. Kita mulai saja langsung mungkin dari ini ya, di weekly-nya. Nah, di weekly-nya ini USDT dominance closing weekly dengan bullish candle yang dimana buying pressure-nya masih sangat tinggi. Dan juga kalau misalnya kalian lihat untuk weekly-nya ini dia secara volume itu dia increase dan ini volumenya sangat besar ya. Kalau kita bisa lihat, kalian bisa lihat di area ini. Nah, ini volumenya increase terus dan ada potensi kenaikan untuk USDT dominan secara weekly ini masih akan berlanjut. Nah, akan berlanjutnya sampai mana? Kalau misalnya dilihat dari berdasarkan chart ini ya, kita bisa lihat area target berikutnya. Sekarang dia lagi berada di area Fibonacci 1618 di di harga 7.301% yang dimana ada potensi kenaikan sampai 8265 sampai 8838 yang dimana jika plan ini tercapai altcoin ini akan tertekan, semakin tertekan gitu. Apalagi ini baru hari ini ya, hari Senin yang dimana new day, new candle, weekly gitu. Jadi target kita masih bullish ya untuk si USD dominance ini ke area 8265 sampai 8838. Lalu kita mungkin secara daily-nya, kita next secara daily. Kalau dilihat secara daily-nya, ini dia secara trend masih sangat bullish ya. Lalu dia break area 1618-nya, kita tarik coba trend line dari sini sampai sini untuk menjadi acuan kita. Nah, kalau kita lihat secara weekly-nya, dia break area 1618 di harga 7.078% yang dimana ada potensi dia akan melakukan kenaikan sampai 8.000 berdasarkan area Fibonacci 2618-nya. Lalu misalnya ketika turun targetnya sampai mana sih? Jadi gini, kalau misalnya ini dia retrace ke bawah itu ada potensi dia melakukan rebouncing dari demand-nya 6475 sampai 6211 yang dimana akan melanjutkan penurunan. Invalidasi area dari USD dominance itu adalah di area ini ya. Karena ini kalau kita lihat swing terakhir yang membuat harga ini naik sekitar 28% ya. Makanya kemarin tuh crash besar-besaran gitu. Lalu, apakah masih ada acuan kita? Kita tarik dari sini Fibonacci areanya, lalu kita ini kan di area di ini di dalam demand-nya. Jadi kita nyari yang lain mungkin di area ini. Nah, ya. Ya, sama lah ya. 6475 6211 itu ada potensi dia bakal rebouncing, dia turun dulu lalu bakal naik lagi atau dia langsung naik gitu ke atas. Karena melihat dari volume weekly-nya dan juga bullish candle di weekly-nya ini ada potensi masih akan berlanjut gitu. Lanjut mungkin ke 4 jam. Di 4 jamnya ini gue menemukan hal yang menarik. Kenapa? Yang pertama, kalau kita lihat dari secara structure ini masih sangat bullish ya. Dengan invalidasi area 11-12 seperti daily yaitu di 6.160 dan di sini dia membuat rally based rally yang dimana ini menjadikan demandnya. Jadi ada potensi dia melakukan bouncing dari area ini langsung menuju ke atas. Targetnya kemana kalau misalnya di 4 jam ini? Kita bisa tarik dari Fibonacci dari area sini ke sini. Lalu kita dapat, Nah, kita dapat di angka 7.590 sampai 8.000 sama ya. Nah, sama seperti di daily-nya. Jadi ini area kuat ya, di 8.000 itu area kuat, ada potensi dia akan ke sana. Lalu, untuk sekarang kita udah tahu nih dia bakal reject dari area sini ke atas dengan upside target itu di 7.500 sampai 8.000. Kita lanjut mungkin ke total tree ya. Kita total tree melihat secara weekly-nya dulu. Di sini gua hide dulu, kita lihat yang penting-pentingnya saja.
Di sini kita lihat di weekly-nya mana ya? Sebentar. Nah, ini. Di weekly-nya dia break area 773,73 billion yang dimana ada potensi dia bakal retest area ini. Untuk weekly-nya dia akan retest area ini, lalu turun ke bawah lagi, turun ke bawah lagi, turun ke bawah lagi. Nah, untuk target sekarang ketika dia retest 77658 itu ada penurunan sekitar berapa persen ini? Kalau misalnya kita ukur dari sini 9% ke area 7008.21-nya di area ini. Yang dimana ini adalah area multiple rejection atau kita sebut juga dengan key levelnya gitu. Jadi ini key level yang pertama di break, lalu dia akan menuju key level berikutnya di 70821. Lalu untuk daily-nya, di daily-nya ini kalau gue lihat, oh ya, masih sama ya, bearish, semuanya bearish. Jadi nggak ada. Nah, sih dia break juga area key level di daily-nya di 78015, ada potensi dia retest area ini lalu turun ke bawah ke area 705.05 yang dimana masih terjadi penurunan yang sangat banyak itu untuk altcoin dan juga Bitcoin. Jadi stay hati-hati, stay safe, jangan over leverage karena di sini kita lihat marketnya lagi jelek banget. Jadi kalau misalnya dilihat dari acuan daily-nya ini ada di area 78015 ini ada potensi dia akan melakukan retest ke situ. Lalu lanjut mungkin ke 4 jamnya. Di 4 jamnya ini ada hal yang menarik karena di area 799 kalau kita bulutin aja ke 800, di area 800 sampai 815 tuh ada supply area plus area golden ratio yang dimana area kuat untuk kembalikan arah. Sampai sini dia akan lanjut penurunan sampai bawah. Dengan invalidasi area jika ingin bullish dia harus break area 85424 yang dimana ini sangat masih jauh ya dari kata bullish. Atau dia bisa juga dia ngebuat structure di area ini seperti ini. Nah, kalau misalnya dia membuat structure seperti ini, ABCD di area sekarang itu ada potensi dia ini ya reversal trend di H4 itu sideways reversal. Jadi sideways reversal itu dia ngebuat ABCD gerakan yang baru tanpa membreak area sebelumnya gitu. Nah, karena kita udah tahu Bitcoin total tree dengan USD dominance itu di high time frame-nya sampai low time frame-nya itu dia akan masih bullish. Maka USD dominance-nya bullish dan total tree-nya itu bearish, maka kita bisa simpulin kalau market crypto tuh belum penurunannya itu belum berhenti gitu, masih akan lanjut gitu. Lanjut mungkin di Bitcoin dominance. Gua nggak mau ke Bitcoin dominance dulu, gua mau ke week ini dulu, ke Bitcoinnya. Nah, di Bitcoinnya ini gua nemuin satu pattern dan structure itu yang menandakan kalau ini bakal worst case-nya itu bakal ke 50 ribuan. Yaitu apa? Ini. Yaitu double top. Yang dimana dia sudah break area ini atau retest dan ada potensi dia penurunan sampai 54.500 sampai 51.700 yang dimana ketika pakai acuan double topnya ini ya sama dengan ini gitu. Lalu di area ini ada area demand-nya atau supportnya juga. Jadi ketika plan ini terjadi, maka ini ya bahaya buat altcoin ini untuk bisa recovery ke atas gitu. Jadi untuk sekarang per tanggal 2 Februari belum ada pembalikan arah tren yang signifikan terjadi di market kripto. Apakah Fourier cycle masih? Kita lihat saja kalau misalnya sampai double top ini jadi dan menuju area 54.500 sebagai acuan kita targetnya, ya maka ya bear market ya akan terjadi gitu. Jadi Fourier cycle masih berlangsung gitu. Masih valid lah. Lanjut mungkin kita lihat another perspektifnya deh. Karena kan kita harus ini ya objektif gitu. Yang pertama kita lihat di sini another perspektif dari si weekly-nya. Dia sudah break area 78.850 yang dimana dia akan retest lalu
menuju area 71.700 sampai 67.800 yang di mana ini adalah area resist become supportnya. Jadi ada potensi di area ini dia bakal ke atas. Ke atasnya sampai mana? 86.500 sampai 94.500 itu area supply-nya. Jika break area 94.500, dia akan melanjutkan kenaikan sampai 122.000 gitu. Jadi masih sangat panjang ya perjalanan ini. Jadi area 71.000 itu sampai 67.800 itu bakal di-hit ya menurut gua pribadi dengan kurang lebih waktunya ya cepat atau lambat lah. Gua nggak bisa prediksi waktu tapi gue bisa bereaksi atas market apa yang diberikan ke gua gitu. Strukturnya gimana gue bisa analisa. Lanjut mungkin ke daily-nya. Nah, di daily-nya ini karena kita tahu kan weekly itu cenderung yang pertama kita udah mengidentifikasi double top, yang kedua kita sudah melihat supportnya itu di break dan ada potensi ke 71.800, maka ya kita sekarang di daily-nya ya lihat nih, apakah ada pembalikan arah tren yang sedang berlangsung atau malah dia tuh mendukung gitu tesis kita di weekly. Kalau misalnya kita lihat dari di daily-nya, ini tuh dia berhenti atau tertahan di area 70.500 75.360 sampai 76.794 yang dimana ini adalah area demand-nya atau area support-nya. Jadi ada potensi di area ini dia bakal reject di tes area 89.500 sampai 86.500 lalu turun ke bawah ke area 71.800 gitu. Jadi kita plan-nya seperti ini, plan pertama kita dia bakal ke sini lalu turun ke bawah atau dia bakal langsung turun ke bawah. Tapi kalau misalnya kita lihat acuan daily-nya, kita lihat tarik Fibonacci dari area sini ke sini itu pasti berada di area supply. Nah, benar kan? Jadi sini area strong ya. Karena ada point of interest yang bergabung gitu. Yang pertama ada golden ratio, yang kedua ada supply-nya di area ini. Di area 86.500 sampai 89.500 gitu. Lanjut mungkin di weekly-nya. Di 4 jamnya. Di 4 jamnya itu dia sedang berada di area drop base dropnya. Dia sudah break drop base drop lalu retest area ini. Ada kemungkinan dia akan potensi ke bawah sampai 73.200 sampai 69.600. Jadi kita tarik aja mungkin kita precizing dulu. Nah, ya di area sini benar. Lalu secara tren di 4 jamnya itu dia masih sangat bearish ya. Lalu gue ada trade plan yaitu shorting Bitcoin di area ini dengan SL gue di 80.000, target pertama gue di 73.200, target kedua gue di 69.700 ya. Ini plan gue untuk sekarang. Jadi karena kita udah tahu ya indeksnya sudah mendukung kita bakal bearish secara berkala, belum ada pembalikan arah tren, lalu di lalu di Bitcoinnya juga kita lihat belum ada pembalikan arah tren juga ya, maupun dari mid termnya, long termnya juga belum ada gitu. Lalu mungkin itu sih untuk bahas market kali ini. Belum ada yang menarik untuk altcoin yang lain karena ya pergerakannya masih belum ada structure yang mendukung ya. Gitu seperti contohnya nih. Semuanya masih pada turun. Malah ada possibly dia retest area untuk melanjutkan penurunannya gitu. Masih area di bawah semua gitu. Jadi menurut gua untuk sekarang sih belum ada play yang menarik gitu untuk si altcoinnya. Lanjut mungkin bahas tentang news apa aja sih yang 24 jam ke belakang gitu. Yang pertama kita dari Coinborough. Itu dia mengatakan kalau IBIT investor now underwater. According to asset manager Bob Elliott, the average dollar invest in BlackRock Bitcoin ETF IBIT has turned negative. Yang dimana artinya orang-orang yang investing atau beli Bitcoin di IBIT ini menggunakan IBIT BlackRock ini, dia itu menarik atau tidak tertarik membeli Bitcoin untuk sekarang gitu. Jadi makanya turun kan. Gitu. Negatif. Jadi awalnya dia positif nih, orang pada tertarik dia invest di Bitcoin, sekarang turun, dump ke bawah. Yang artinya mereka belum tertarik lagi untuk membeli altcoin, membeli Bitcoin. Lanjut mungkin di ini ya.
berdasarkan cycle bulanan Bitcoin, kita tutup di 2026 itu dengan minus 10% yang dimana itu sama seperti di 2016, sekitar 14% juga. Lalu berita bagusnya adalah di Februari berdasarkan historical data ini dia 80% sampai 70% itu dia hijau. Yang dimana di Februari ini menurut berdasarkan cycle Bitcoin monthly returns-nya, ini ada potensi kita melakukan ini ya, bounce back gitu, ke atas gitu. Jadi ini acuan untuk kita secara historical data, ada potensi kita masih berharap untuk segera bounce dan trend reversal lalu kembali bullish. Lalu ini ada dari pendiri Tron, Justin Sun, dia mengatakan kalau Bitcoin itu sekarang under value, yang dimana yang memberi arti jika kita beli di harga sekarang itu kita masih belum over value lah Bitcoinnya, jadi masih worth it. Lanjut mungkin ini today Ethereum record 587.2 million dollar in stablecoin outflow, yang dimana yang ada di jaringan Ethereum tuh duit keluarnya itu sekitar 587 miliar, itu sangat banyak ya, yang berarti orang-orang terkena likuidasi atau mengambil uangnya dari jaringan Ethereum ini. Intinya outflow tuh uang yang keluar dari Ethereum, jadi belum ada duit yang masuk untuk sekarang. Lalu mungkin itu saja sih selama 24 jam news yang penting. Yang lainnya seperti opini-opini James Cramer seperti ini. Dia bilang kalau misalnya Bitcoin di harga 72.000 dia bakal kembali ke 82.000. Lalu kita lihat ada transfer USDC ke wallet-wallet tertentu. Lalu kita lihat juga di sini Bitcoin OG deposit 15.000 ETH sekitar 34,57 miliar dolar dari Bitcoin tuh repay the loan. Jadi dia deposit. Biasanya kalau misalnya deposit gitu untuk dijual biasanya. Nah, ini juga ada dari Polymarket bekerja sama dengan Jupiter, tickernya itu JUP kalau kalian tahu, bringing prediction market to Solana for the first time. Jadi untuk sekarang itu aja. Ini data dari ini ya, CryptoQuant, CEO-nya Ki Yong-soo mengatakan kalau Bitcoin selling pressure as fresh capital dries up, expect prolonged sideways consolidation rather than sharp crash. Jadi ya berdasarkan dari yang gue lihat dari indikator ini, profit and loss index signal 365 hari moving average, ini dia masih banyak penurunan yang akan terus terjadi karena dari historical data di sini orang-orang yang profit dan loss-nya itu ini ya, banyakkan loss-nya dan ada potensi penurunan tajam akan segera terjadi. Dilihat dari area ini, historical ini dia ketika naik turun, dia turunnya sangat tajam ke area 15, lalu turun ke area 15 juga, ini turun ke area minus malah 2016. Jadi expecting ketika di tahun sekarang melihat dari P&L index ini mungkin penurunan setengahnya lah ya ke 1000 sampai 500 ya di area ini. Karena kan zaman 2023 ini kan belum ada ini ya, fund yang besar yang masuk tuh masih dikit dan juga belum happening sekarang gitu. Itu aja mungkin untuk berita-beritanya. Ntar gue update lagi. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Silakan komen di kolom komen ya, apa aja yang mau dibahas atau apa aja yang mau didiskusiin. Thank you semua yang udah nonton.